Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah dialog Hai Balik Keken kembali kami hadirkan dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan kondusivitas pasca pemilu 2024. Nanti kita akan berbincang bersama Ketua KPU Buleleng Bapak Komang Dudi Udiana dan juga bersama anggota Bawaslu Buleleng Bapak Sugi Ardana, dan terkait dengan topik kita Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar di line telepon di 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Dan pendengar, pemilu 2024 ini baru saja berlalu dan Indonesia memasuki fase pasca pemilu, ya. Dan tentunya kondisi yang kondusif ini merupakan tanggung jawab bersama komponen bangsa tentunya ya pendengar, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan bahkan menjaga kondusivitas pasca pemilu. Dan nantinya Bali, Buleleng ini akan menyambut Pilkada 2024 masalahnya. Tapi bagaimana ini kondusivitas pasca pemilu 2024? Kita langsung berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Komang Dudi Udiana, Ketua KPU Buleleng. Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Mbak Eni. Salam sehat tentunya. Terima kasih Pak Dudi sudah hadir di Pro 1. Salam sehat semua. Walaupun ini masih sibuk sebenarnya pasca pemilu Pak ya. Ya, kami sudah memasuki tahapan untuk pilkada Mbak Eni. Jadi semua persiapan sudah akan kami lakukan. Jadi mudah-mudahan nanti tahapan pilkada ini juga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga apa yang kita harapkan semua ya bisa berjalan dengan baik lah, seperti itu Mbak. Iya, semua harapan semua pihak tentunya, masyarakat Buleleng. Dan hadir pula Bapak Putu Sugiardana, anggota Bawaslu Buleleng. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Mbak Eni dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salam sehat tentunya, sehat terus ini pastinya. Gimana Pak, kita ingin tahu juga gimana kondisi Buleleng pasca pemilu 2024. Ini saat ini tahapannya sampai di mana sih Pak perjalanannya sampai nanti akan pengumuman begitu? Ya, jadi untuk situasi dan kondisi pasca pemilu di Kabupaten Buleleng, kami rasakan di pihak penyelenggara ya sudah kondusif sekali ya. Jadi saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak maupun masyarakat Kabupaten Buleleng yang sudah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini di Kabupaten Buleleng. Jadi kalau melihat situasi pasca pemilu ini, saya kira sangat kondusif ya. Jadi masyarakat Buleleng sudah melaksanakan haknya yang menyalurkan aspirasinya dengan baik, sehingga kami di pihak penyelenggara juga merasa bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kami harapkan juga nanti selanjutnya di pilkada kami harapkan juga masyarakat bisa berpartisipasi dengan baik sesuai dengan pada saat pemilu nanti, seperti itu. Biasanya yang kalau pilkada ini partisipasinya agak menurun Mbak ini. Bukannya lebih meningkat malah karena biasanya kalau ada kedekatan dengan daerah begitu? Ya, kita melihat dari pilkada ke pilkada, memang dari perbandingan antara pemilu dengan pilkada, pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun-tahun kemarin itu pilkada biasanya menurun partisipasinya, karena pada saat pemilu banyak pihak-pihak yang terlibat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut melaksanakan penyaluran aspirasinya ke TPS. Tapi semoga nanti tetap naik ini Pak. Karena kalau pemilihan di pemilu kemarin gimana Pak partisipasi masyarakat? Sudah ada peningkatankah? Karena saya lihat kan KPU juga gencar sekali melakukan sosialisasi, mengajak anak muda, mengajak semua pihak begitu untuk ayo memilih gitu. Ya. Jadi untuk tingkat partisipasi kami sudah menghitung ya Mbak ya. Jadi untuk partisipasi pemilu tahun 2024 ini ada peningkatan lah dari pemilu tahun 2019 kemarin. Jadi untuk nilainya itu kita mencapai 75,3%. Dan untuk pemilu tahun 2019 kemarin itu hanya 73,4%. Jadi peningkatannya 2% Mbak. Nah ini kita patut bersyukurlah ada kenaikan seperti itu, karena
sosialisasi juga, mungkin situasi dan kondisi masyarakat juga. Pada saat kemarin kan kita sudah lakukan sosialisasi yang cukup gencar di masyarakat. Tetapi itu kembali juga kepada masyarakat bahwa pemilu ini merupakan hak daripada masyarakat. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk memilih daripada masyarakat karena ini merupakan haknya. Seperti itu. Ya sih, semoga ada peningkatan juga nantinya Niki. Dan kalau tadi Pak Dudi bilang kondusif, tapi bagaimana pengawasannya nih? Benar tidak Pak? Ada riak-riaknya tidak di bawah ini? Terima Pak kasih. Jadi kalau kita mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan tentang situasi dan kondisi yang kondusif, itu memang sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua KPU secara umum. Jadi rata-ratanya situasi dan kondisi khususnya di Kabupaten Buleleng itu berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tetapi kalau kita mencoba untuk mengkomparasikan, membandingkan dengan situasi sebelum pungut hitung pada masa kampanye, ini memang kita lihat secara bersama-sama tensinya agak naik sedikit. Setelah pungut hitung mulai turun, walaupun memang sebagaimana yang dikatakan tadi, ada saja situasi dan kondisi yang memang karena kita melibatkan banyak orang atau terlibatnya banyak orang, pasti saja ada kepentingan mereka yang sesungguhnya tidak terpenuhi. Tetapi secara umum, saya selaku bagian daripada kegiatan penyelenggara dalam proses pengawasan itu memang berjalan dengan baik dan lancar. Baik. Tapi kan ada juga beberapa kejadian yang mungkin perlu ada penghitungan suara ulang atau mungkin ada pencoblosan ulang saat itu ya Pak Dudi ya. Iya. Terlepas dari hal itu memang semuanya aman, lancar begitu. Aman. Jadi memang ada beberapa dinamika lah dalam pemilu ini. Ada beberapa TPS yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang dan ada pada saat rekapitulasi juga kita melakukan penghitungan suara ulang. Ada beberapa TPS, tetapi dalam pelaksanaannya itu setelah kita laksanakan semua sudah berjalan dengan baik, semua sudah diterima oleh masing-masing pihak dan terakhir bahwa hasilnya sudah disepakati bersama. Jadi itu dinamika itu sudah diterima oleh seluruh pihak. Jadi saya rasa semua sudah menyepakati apa yang sudah kita laksanakan itu. Kalau di Buleleng ada pengajuan tidak Pak terkait dengan ada ingin protes-protes terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin? Kalau pengajuannya itu ada di pihak Bawaslu ya. Ya, gimana Pak Putu Niki? Ada laporan-laporan mungkin atau seperti apa? Yang jelas sebagaimana yang tadi saya sampaikan, karena kita melibatkan banyak orang atau terlibatnya banyak orang dan banyak kepentingan, sebagaimana yang tadi juga saya sampaikan, pasti ada sedikit ya boleh dikatakan ada yang merasa tidak terpenuhi kepentingannya. Kalau dari segi pengawasan dan pintu masuknya laporan itu di Bawaslu Kabupaten Buleleng itu ada 2 laporan. Jadi laporan dari salah satu peserta dari partai tertentu itu memang mengajukan laporan, konon katanya ada dugaan orang menjanjikan barang atau uang, tetapi setelah kami berproses itu memang laporannya itu tidak memenuhi syarat. Nah, kenapa tidak memenuhi syarat? Karena si pelapor ini mengajukan saksi-saksi yang seharusnya mendukung laporannya, ternyata saksi tidak memberikan keterangan berupa dukungan laporan. Dan semua itu dianggap tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, ada juga peserta pemilu, terutama caleg ini saya katakan. Jadi peserta pemilu partai politik, tetapi yang melaporkan itu adalah caleg. Caleg melaporkan bahwa situasi dan kondisi ada terjadi di salah satu TPS yang diduga ada perbuatan yang menghilangkan perolehan suaranya. Tetapi setelah kita berproses, ternyata memang itu juga tidak ada. Situasi dan kondisi itu tidak ada, saksi juga tidak memberikan keterangan yang pasti. Kemudian ada beberapa saksi yang kami panggil dengan patut secara berturut-turut itu 2 kali juga tidak hadir. Maka kami berkesimpulan dengan sentra Gakumdu
yang di dalamnya itu ada kejaksaan, ada kepolisian, bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran pidana pemilu. Oke, berarti terbantahkan ibaratnya begitu ya? Ya. Tidak lanjut lagi nih kasusnya atau laporannya begitu Pak? Iya. Jadi setelah dilaporkan, kami registrasi, kami berproses, kami mengundang mereka untuk kita klarifikasi. Karena kebetulan di Badan Pengawas Pemilu itu ada pintunya melalui Bawaslu dan di dalamnya ada sentra Gakumdu. Jadi sentra penegakan hukum terpadu terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Setelah itu kita berproses. Jadi kita klarifikasi, kita tanyakan kapan terjadi, di mana, siapa yang melakukan. Jadi proses itu sudah kami lakukan sehingga kami berkesimpulan dengan sentra Gakumdu bahwa itu tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran pidana pemilu. Baik, tidak ujuk-ujuk ramai di bawah begitu ya. Setelah dilaporkan tentu ada prosesnya begitu. Nah, saat proses itu memang situasinya kondusif. Iya. Jadi yang kami undang datang, walaupun ada beberapa yang tidak hadir. Jadi kami undang dengan undangan resmi secara patut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah ini berarti masyarakat kita sudah melek pemilu ya, sudah sadar juga begitu ya, tidak seperti, karena Buleleng kan terkenalnya panas begitu katanya, kalau pemilihan itu panas begitu. Tapi sekarang sudah terbantahkan, sudah terbukti masyarakat kita menerima dan juga ibaratnya sudah kondusif untuk situasinya Pak ya. Ya, kalau kita melihat indeks kerawanan nasional gitu, Buleleng itu bukan lagi merah seperti dulu. Jadi situasi dan kondisinya sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua KPU itu sudah rata-rata berjalan kondusif. Kalau dulu zaman dahulu itu memang satu diantaranya setiap kegiatan hajatan demokrasi, apakah pilkada atau pemilu, pasti saja ada sesuatu yang memang tidak berkenan. Dan bahkan tunggalan sanggah itu sampai puek cukup lama karena beda pilihan. Tapi sekarang sudah bagus sekali. Satu, sebagaimana yang dikatakan, sadar, cerdas, menjadi pemilih cerdas itu kan salah satu faktor menciptakan situasi yang kondusif. Berarti sukses nih program-programnya Pak Dudi berarti ini ya Pak ya. Ya, kan artinya kita kan hanya menyampaikan apa yang sudah mungkin dicanangkan oleh semua pihak ya, apa namanya, pemilih cerdas, kedewasaan berpolitik kepada masyarakat. Jadi kembali kepada masyarakat bahwa kalau misalnya dewasa sudah berpolitik, segala sesuatu ada permasalahan-permasalahan mungkin sudah dipikirkan dahululah sebelum bertindak, kan seperti itu Mbak. Jadi kondisivitas ini adalah milik kita bersama, semua berperan, semua pihak, sehingga kondisi ini merupakan kondisi untuk keberhasilan kita semua. Baik. Selanjutnya Pak Dudi, kalau sekarang tahapnya sudah sampai mana ini Pak? Sebelum pengumuman tanggal berapa Pak? Ya, jadi tahapan untuk pemilu 2024. Jadi karena untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ini masih ada tahapan untuk sengketa hasil di MK yang masih berproses. Jadi itu masih kita ikuti. Tetapi kalau pemilihan legislatif khususnya di DPRD Kabupaten Buleleng sudah clear ya Mbak ya. Jadi kita menunggu surat keputusan dari KPU RI bahwa di Kabupaten Buleleng tidak ada sengketa. Nah, setelah itu kita akan menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih untuk DPRD Kabupaten Buleleng untuk pemilu tahun 2024. Nah, itu nanti kita akan lakukan secara rapat pleno terbuka untuk penentuan kursi dan calon terpilih. Baik, berarti sekarang masih berproses juga ya. Semoga tetap kondusif juga ini nantinya sampai pengumuman nanti begitu. Jangan sampai nanti pengumuman baru nanti ada riak-riak ya. Gimana Pak? Apa nih yang kiat-kiat yang sudah disiapkan begitu agar tetap aman, kondusif seperti sekarang? Ya, mungkin masyarakat sudah mengetahui ya, Mbak. Jadi semua proses daripada tahapan pemilu itu sekarang kan sudah banyak gampang kita mencari informasi ya, dari media sosial, dari televisi, mungkin dari koran dan lain sebagainya, sehingga masyarakat sudah tahu
bahwa tahapan-tahapan pemilu itu sudah akan berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi masyarakat saya harapkan juga untuk tetap sabar dan tenang untuk menunggu tahapan kami memberikan penetapan jumlah kursi dan calon terpilih nanti, ya Mbak ya. Jadi kami juga menunggu masih dari surat keputusan dari KPRI kapan kita bisa menetapkan untuk perolehan kursi dan calon terpilih itu. Baik, luar biasa ini. Ini juga ada di WhatsApp. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Ini pemilu sudah berjalan aman, damai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menunjukkan kematangan dalam menyikapi perbedaan pandangan selama pemilu. Kemudian ada juga mengatakan luar biasa KPU Bawaslu, kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan itu adalah kunci katanya menghadapi masa depan. Tetap bersatu, tetap harmonis yang kokoh gitu. Baik, kita juga nantikan pendengar kita di 24644 untuk ikut bergabung ya. Mungkin Anda ingin ikut berkomentar atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan kondusivitas pasca pemilu 2024. Mungkin apa yang Anda rasakan tadi sudah dipaparkan versi Ketua KPU dan Bawaslu, tapi mungkin ada versi berbeda juga di masyarakat. Silakan di 24644 pendengar, atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Kita masih berbincang bersama Ketua KPU Buleleng Bapak Komang Dudi Udiana dan juga anggota Bawaslu Buleleng Bapak Putu Sugi Ardana. Dan untuk pasca pemilu, apalagi ini nanti pilkada ya Pak Dudi ya. Biasanya pilkada kan lebih kedekatannya lebih ada begitu. Kalau sebelumnya ini kan presiden, wakil presiden, kemudian calon legislatif, tapi kalau untuk kepala daerah itu biasanya lebih gregetnya begitu karena ada hubungan kedekatan begitu. Gimana Pak Dudi nanti kiat-kiatnya agar tetap kondusif juga ini nanti? Ya, kita di pihak penyelenggara ya mengharapkan bahwa semua tahapan ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya dukungan dari seluruh pihak ya, dari partai politik selaku pengusung calon-calon ataupun nantinya bisa saja kita di Buleleng ini terdapat calon perseorangan seperti itu kan. Kami harapkan juga bahwa bagaimanapun juga bahwa kegiatan pilkada ini terselenggara adalah dari kita bersama, sehingga mari kita sama-sama menjaga pelaksanaan pilkada nanti itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami di penyelenggara hanya, kalau istilahnya itu sebagai event organizer lah, artinya yang hanya menyelenggarakan. Jadi semua pihak-pihak yang terkait untuk itu diharapkan juga partisipasinya dengan baik juga, kan seperti itu, Mbak. Tapi memberikan ketenangan kepada masyarakat juga diperlukan, Pak Dudi. Ya. Memastikan bahwa pelaksanaannya lancar begitu, karena biasanya kalau masyarakat mengetahui wah ini di KPU nggak beres nih begitu, pasti masyarakat ada terpacu juga nantinya. Ya, kami juga memang sudah ada ketentuannya, Mbak. Jadi kami bekerja itu berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi tidak bisa kami akan melakukan pelaksanaan pilkada ini tidak sesuai dengan aturan. Jadi sudah ada koridor-koridor yang harus kami lakukan seperti itu sebagai patokan. Mohon izin Pak Dudi, Pak Putu, kita sapa dumun pendengar nggih di 24644 niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu, ini Natalia. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Gus Maung niki di Mayong. Iya, tumben sekali niki Bapak muncul kembali. Rahayu Bapak. Pada semua sehat lahir batin. Menuju narasumber saya nih. Bapak Ketua KPU dan anggota Bawaslu yang saya banggakan ya. Luar biasa sekali. Ya, pesta demokrasi berjalan sudah relatif, tinggal nunggu ya hasil perselisihan ya, tapi pada pengumuman sudah jelas. Tapi saya di sini bertanya Bapak, saya betul-betul informasinya memang sudah diumumkan oleh KPU Buleleng khususnya ini mengenai partai-partai politik mana yang unggul di Buleleng ya, yang mendapat kursi di DPD Buleleng Pak. Terus terangnya ada. Nah, ingin mengetahui
mengenai apakah ada suatu partai-partai yang unggul yang dulu itu apa ada penurunan, ada partai yang tidak dapat porsi di sini kah yang dulu sudah masuk. Saya ingin tahu Pak. Saya terus saya ingin cintanya saya kepada yang anggota yang terhormat yang terpilih yang duduk di legislatif ini Pak. Ini saya ingin tahu berapa, jadi 18 atau 17 partai ini. Jadi berapa partai yang masuk, yang berapa partai yang tidak masuk. Ya selamat berjuang. Semoga sukses. Rahayu Raja. Pak Gus kemarin milih juga kan ya Pak Gus? Oh iya milih ya. Iya, berarti dimudahkan walaupun dibantu atau gimana Pak saat itu? Sama istri saya dulu istri saya anggota KPU kok. Oh nggih berarti. 2004 istri saya Chandra tuh, mungkin Pak Budi tahu tuh. Zaman Redeng ya. Istri saya, beliau udah mendampingi saya kok. Oke, berarti aman ya Pak Gus ya saat itu nggih. Bagus, kondusif sekali kok. Iya. Luar biasa lah. Mudah-mudahan pilkada ini semakin kondusif saja nih. Selamat berjuang Pak, sambil berjuang. Mohon izin Pak ya, tolong dibantu komposisi partainya ini. Iya, mana baik. yang lebih itu siapa yang tidak masuk. Om santai Om. Rahayu, terima kasih Pak Gus mau iki di Mayong. Nang Beyot gitu. Nah itu biasanya terkenal namanya Pak Gus Maung ya. Kemudian pendengar yang lain silahkan di 24644 ya, untuk Anda yang ingin ikut bergabung juga. Pemilu 2024 ini bukan hanya sebatas proses memilih pemimpin katanya, tetapi juga ujian bagi masyarakat Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan. Masyarakat sudah menunjukkan kedewasaannya, berarti KPU sudah berhasil menyelenggarakan pemilu. Wah, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp di 24644. Kembali kami sapa, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman Sedersana niki. Nggih, Bakti Sraga. Iya. Selamat pagi juga. Selamat pagi, nggih. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Sumber. Selamat pagi Pak Oman. Dari Bapak Dodi dan juga Bapak Sugiyadana, dari KPU Buleleng dan Bawaslu Buleleng. Terima kasih Bapak-Bapak dari Singaraja telah menyampaikan pemaparan terkait kondusivitas pasca pemilu di Buleleng. Nah, kami selaku masyarakat Buleleng melihat pelaksanaan pemilu dari tahapan sampai pencoblosan, pelaksanaan pemilu di Buleleng kami lihat sangat aman, lancar dan damai, di mana kami lihat jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Sangat nyaman sekali Bapak di masyarakat. Ini yang kami harapkan, di mana masyarakat sekarang sudah semakin cerdas, semakin paham apa itu demokrasi. Beda sekali. Ini yang kita harapkan agar terus berkesinambungan, berkelanjutan nanti di pilkada selanjutnya. Di mana tahapan pilkada sudah mulai. Mari kita jaga kondusivitas di Buleleng ini, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Di mana tadi sudah disampaikan masalah-masalah sudah dapat diselesaikan. Tentunya kita menunggu penetapan berikutnya, di mana kami lihat di pusat masih rame-rame ya, adanya sengketa sudah mulai pendaftaran dan akan dipersidangkan. Di sini kami selaku masyarakat Buleleng kurang paham juga ya terkait dengan sengketa yang disengketakan, yaitu terkait dengan proses dan juga keabsahan daripada wakil presiden kita, yaitu Gibran, yang telah mendapat suara terbanyak di dalam pemilu. Pertanyaan kami, mungkin Bapak KPU dapat menjelaskan, kenapa calon wakil presiden Gibran ini melanggar konstitusi, tapi pendaftarannya sudah diterima, sudah disahkan oleh
KPU pusat. Yeah. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat diberi penjelasan. Kami kurang paham hal itu. Yeah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pemilu berikutnya dapat berjalan aman, lancar, sesuai dengan harapan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana niki di Bakti Sraga ya, sudah ikut bergabung juga di 24644. Kembali kami sapa Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Mohon izin sama Pak narasumber nggih sekalian nanti ditanggapi niki. Selamat pagi Pro 1. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sutaya niki. Nggih, saya juga nggih. Saya ingin juga sedikit ya, mungkin ya dalam hal itu bagaimana sikap kita di dalam mungkin ada pemilu, pilkada itu. Nah maaf ini kalau menurut dia. Nah ini sebenarnya di dalam kita menilai ya, apalagi kita sebagai peserta ya, pemilih ataupun apalagi sebagai kandidat ya. Nah setelah itu ada keputusan. Nah ini kadang-kadang mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pasti itu akan ada protes-protes dan sebagainya. Dan tetap saja kalau menurut dia pasti ada kecurangan-kecurangan sana sini semuanya. Apalagi kalau kita lihat di saat sekarang ya, semakin sudah dewasa berdemokrasi, tapi sepertinya demokrasi kita semakin boleh katakan karena masalah ya politik uang itu tidak bisa dipungkiri itu. Maaf ini kalau menurut dia itu karena nah ini memang rahasia tidak bisa dibuktikan tuh. Maaf itu seperti kentut ya, baunya ada tapi tidak ya bisa memastikan dari siapa yang gitu. Nah untuk itulah marilah kita jadi berpikir rasional. Kalau kita sudah memilih A atau B, C, nah ini ya kita harus bersifat itu objektif lah di dalam kita menilai itu hasil keputusan. Nah terutama sekali itu, nah kandidat kalau kita masih itu ya berpikir tentang saya memilih ini gitu ya. Di sini masih subjektivitas itu. Kadang-kadang kita di dalam menilai suatu keputusan itu masih tetap itu kita menganggap itu di luar daripada kelompok kita itu adalah banyak curang itu ya. Padahal mungkin maaf ini siapapun ABC itu misalnya ya kelompoknya itu banyak juga yang melakukan begitu tapi tidak terlihat. Itu yang menyebabkan terjadinya di sekarang sengketa-sengketa yang kadang-kadang maaf yang sering itu. Nah artinya menonton debat di sana justru orang-orang yang dulu saya kagumi yang punya rasionalis tinggi ataupun ya kecerdasan intelektualnya tinggi ya sudah tingkat-tingkat itu profesor itu ya. Nah ini kadang-kadang sepertinya tidak logis menurut dia ini maaf ini. Nah sepertinya hal yang aneh-aneh itu, hal yang agak aneh itu ya itu terus diungkap-ungkap dan sebagainya. Nah disinilah mungkin diperlukan kita sebagai manusia. Tidak mungkin, tidak perlu harus ya dengan mungkin pangkat yang tinggi atau kualifikasinya tinggi, tapi yang penting bagaimana cara berpikir yang objektif. Nah, sebagai kandidat harus legal, siap menang, siap kalah. Kalau sudah begitu dan harus berpikir objektif. Tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan demi bangsa negara, supaya bangsa kita itu tidak berlarut-larut itu sampai kapanpun tidak selesai kalau terus begitu berpikir. Ya mohon maaf bila apa yang disampaikan kurang berkenan. Merayu. Rahayu Pak Sutaya Teja Kula niki sudah hadir. 3 penelpon sudah pendengar ya. Kita nanti langsung tanggapi pada narasumber karena di WhatsApp juga sudah banyak yang mengirimkan. Dikatakan Pak Dudi jika pelaksanaan lancar masyarakat tenang Pak. Semoga tetap lancar untuk pilkada nanti. Kemudian ada yang mengatakan juga terkait persiapan pilkada, masalah-masalah saat pemilu kemarin semoga bisa jadi pembelajaran agar semua masyarakat bisa memilih dimanapun katanya Pak Dudi. Sebelum pemilihan mungkin untuk pendaftarannya, hal-hal seperti itu ya Pak Dudi ya. Tapi sebelum ditanggapi mohon izin kita jeda sejenak dulu ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Nanti kita akan kembali lagi membahas terkait dengan kondusivitas pasca pemilu 2024. Tetaplah di Pro 1. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males.
Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Teman Pro 2, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah ruqyah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog Hai Bali Kengken masih kami hadirkan, kondusivitas pasca pemilu 2024. Masih kita bahas pagi ini pendengar bersama narasumber Ketua KPU Buleleng, Bapak Komang Dudi Udiana, dan juga bersama anggota Bawaslu Buleleng, Bapak Sugi Ardana. Pak Dudi, Pak Putu ini sudah ada tadi di line telepon dan juga di WhatsApp. Mungkin kita tanggapi satu-satu. Namun tadi ada Pak Gus Mawang, ada Pak Sudarsana, ada Pak Sutaya juga ada di WhatsApp. Lumayan juga nih, silakan Pak Dudi. Baik, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Gus Mawang terkait dengan perolehan kursi untuk masing-masing partai dan calon terpilih. Nah, mungkin kami sampaikan bersabar dulu nih, karena kami juga belum menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. Jadi nanti kalau misalnya sudah kita tetapkan, kita akan publikasikan kepada masyarakat partai-partai mana yang terpilih atau caleg-caleg mana yang sudah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Jadi mohon bersabar dulu Pak. Kita akan nanti tetapkan pada waktunya, karena kita juga akan sesuai dengan aturan bahwa itu tidak bisa ditetapkan kalau tidak ada keputusan dari pimpinan kami di RI. Seperti itu, Pak Nge. Tapi mungkin Pak Gus Mawang sudah tahu kan, karena dari teman-teman partai politik mungkin sudah memberikan ibaratnya ancar-ancar lah ya, mana partai yang sudah memenuhi suaranya yang sudah pada saat pelaksanaan pemilu itu sudah berhasil mungkin memperoleh suara untuk caleg-calegnya yang nanti terpilih mungkin. Jadi tidak akan berubah banyak seperti itu, Pak. Kemudian dari Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga, jadi banyak sudah disampaikan, terima kasih Pak atas dukungannya kepada kami di penyelenggara pemilu. Kemudian atas pertanyaannya kenapa wakil presiden dari yang sudah melanggar konstitusi, kemudian pendaftarannya disahkan oleh KPU pusat. Jadi kami di penyelenggara ini sebagai pelaksana, bukan sebagai penentu Pak. Jadi apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang itu kami akan melaksanakan. Seperti itu mungkin secara garis besarnya Mbak ya.
apapun keputusan dari pimpinan, kita siap melaksanakan seperti itu. Baik. Kemudian dari Pak Sutaya di Tejakule, ini juga kami sampaikan terima kasih atas dukungannya. Kemudian terkait politik uang, itu mungkin sudah menjadi rahasia umum lah ya Mbak ya. Jadi cuman ini sebenarnya ada di ranah teman di Bawaslu, politik uang ini. Kami dalam sosialisasi kepada masyarakat sudah banyak menyampaikan bahwa tidak baik juga apalagi masyarakat untuk menerima imbalan sebagai untuk dalam pelaksanaan pemilu ini, karena mungkin politik uang ini akan banyak menyesatkan bagi kita semua, karena pemimpin-pemimpin itu hanya sebagai pemimpin yang instan seperti itu, tidak akan banyak memberikan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat karena merasa sudah membeli suara rakyat itu. Seperti itu. Nanti banyak disampaikan oleh Pak dari Bawaslu. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, Pak. Baik. Kemudian terkait persiapan pilkada nanti, masalah-masalah saat pemilu kemarin semoga bisa jadi pembelajaran katanya Pak Dudi, agar semua masyarakat bisa memilih dimanapun. Nah, memilih dimanapunnya ini mungkin. Ya. Jadi untuk aturan-aturan sudah ada di regulasi kami ya. Untuk pemilih yang mungkin melakukan pindah memilih dan lain sebagainya, kami akan berikan sosialisasi juga. Tidak serta-merta pemilih itu bisa memilih di suatu wilayah misalnya. Kemudian kalau pilkada itu banyak tentunya masyarakat yang memang benar-benar ber-KTP di Buleleng lah yang boleh memilih. Dan sekarang ini kan pilkadanya serentak, Mbak. Di selain pemilihan bupati juga ada pemilihan gubernur. Jadi mungkin hanya KTP Bali dan Buleleng yang bisa memilih. Jadi nanti aturannya akan kami sampaikan, akan kami sosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa pilkada tahun ini adalah pilkada serentak, di mana akan memilih dua pasangan ya tentunya, pasangan gubernur dan wakil gubernur, kemudian pasangan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Buleleng. Baik. Pak Putu, mungkin tanggapannya nih, tadi ada juga yang mengatakan politik uang masih, Pak Putu. Ada laporan tidak atau mungkin di bawah saja ini? Karena dikatakan rahasia umum begitu. Baik, Pak Sutaya ya, saya mulai dari bawah. Pak Sutaya di Tejakule, sepertinya Pak Sutaya ini pernah saya kenal. Pak Sutaya ini adalah salah satu pernah menjadi penyelenggara ad hoc di Kecamatan Tejakule. Yang pertama, Pak Sutaya mengatakan bahwa kadang-kadang profesor ketika dia menyandang gelar secara akademik, berbicara akademik, tapi ketika dia terjun ke dunia politik kok kadang-kadang berbeda. Itulah kemudian Pak Sutaya, antara dunia akademik dengan dunia politik itu agak berbeda, walaupun memang etikanya sama-sama ada, kemampuan mereka berpolitik belum tentu bisa disampaikan di dunia akademik. Demikian juga sebaliknya, ketika mereka dianggap ahli bergelar profesor doktor di dunia akademik, tapi ketika dibawa ke politik mungkin tidak seperti apa yang diinginkan oleh Pak Sutaya, karena dunianya berbeda, Pak. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa sekarang katanya kan banyak orang yang tidak puas, kemudian banyak orang yang merasa tidak kepentingannya terpenuhi. Ahli mengatakan bahwa diselesaikan saja. Jadi saya langsung menjawab pertanyaan Pak Nyoman Sudarsana Bakti Sraga. Calon wakil presiden ketika mendaftar atau ketika mereka berproses kok bisa, tapi sekarang banyak orang berpendapat bahwa calon wakil presiden itu dianggap bermasalah. Nah, kalau kita masing-masing berpendapat dari sudut pandang yang berbeda, dari kemampuan akademik yang berbeda, atau pengetahuan konstitusi yang berbeda, ini mungkin akan ada dua pendapat yang berbeda. Nah, sekarang untuk memastikan siapa yang benar, itu kan memang sudah jalurnya di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua KPU. Jadi barangkali ditunda karena masih ada dalam proses. Nah, kalau yang mengajukan permohonan mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah, nanti tinggal putusan Mahkamah Konstitusi saja. Tapi kalau kita sekarang berdebat
dengan masing-masing alasan dan dasar hukum yang berbeda tidak akan pernah selesai. 1-2 bulan tidak akan pernah selesai. Kita tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi itu, Pak Nyoman Sudarsan. Nah, kalau politik uang, Pak Sutayo juga sudah mengumpamakan ibarat orang kentut, baunya terasa tapi tidak ada yang mau mengaku siapa ngedot, apalagi misalnya baunya agak jelek. Orang tidak akan pernah mengakui bahwa saya yang melakukan itu gitu. Nah, kalau Pak Sutayo menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang ada dan ada, itu mari kita sekarang melalui Pak Sutayo memperbaiki bagaimana kemudian mereka merespon pemilu itu. Jangan sampai seperti apa yang tadi dikatakan, beli suara. Bila mana perlu, kalau kita sepakat misalnya, ya kita tidak perlu menerima uang, tapi kita menjadi pemilih yang cerdas gitu. Sama seperti dagang rokok, kalau banyak perokok pasti di sana ada dagang rokok. Kalau tidak ada orang merokok, seperti di terminal bandara, tidak ada dagang rokok karena memang di sana banyak larangan merokok gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak ingin seperti itu, marilah kita berangkat dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat. Nah, kami sebagai penyelenggara, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Dudi Ketua KPU, itu selalu menginformasikan tentang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kami juga mensosialisasikan. Bahkan kami mensosialisasikan jika ada yang melakukan perbuatan itu bisa kena tindak pidana pemilu. Ancaman hukumannya cukup berat. Ya, baik. Jadi yang ingin saya katakan terakhir, itu adalah ada 3 variabel yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan tentang pemilu atau pilkada. Yang kedua, masyarakat yang akan mengikuti kegiatan pemilu atau pilkada. Yang ketiga adalah penyelenggara. Kalau penyelenggara sudah melakukan sosialisasi dengan baik, kemudian masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, mengikuti peraturan perundang-undangan, peraturannya juga sudah jelas dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Saya kira kalau kita bersama-sama beriringan gitu, sama-sama kita taat, masyarakat sadar, cerdas, peraturan juga tidak ambivalen, penyelenggara juga konsisten, saya kira goalnya pasti akan baik. Oke, goalnya pasti akan baik. Semoga tetap kondusif juga. Menyusul Pak, karena tadi bahas politik uang, ini ada juga yang Pak Agus Sudirman ya. Oh iya, pemilih cerdas, mungkin cerdas dapat bansos, bantuan-bantuan macam-macam ke kelompok-kelompok masyarakat, dan dia disuntik dana, ya antara 10-50 juta itu masuk politik uang tidak? Gitu katanya. Kata Pak Sutayo, apa ini cerdas atau yang milih dengan hati nurani yang cerdas? Nah, itu masuk atau gimana? Kemudian semoga ada rapat integrasi parpol menjelang Pilbub Buleleng sehingga tetap aman dan damai, katanya Pak. Kemudian ada juga yang mengatakan jika awal-awal menjelang pemilu ada apel siaga parpol juga unsur keamanan dengan tujuan agar pemilu aman sukses. Bagaimana jika sudah usai pemilu? Adakah rapat integritas lintas parpol dengan tujuan ya aman sukses? Matur suksema. Mari terima hasilnya, semua hasil pemilu walau ada riak-riak kecil, kita pemilih pendukung adalah utusan Tuhan, di mana suara rakyat, suara Tuhan, mari dukung kinerja untuk membangun masyarakat Buleleng sejahtera. Oke, yang mana dulu nih tanggapi dulu Niki? Boleh. Karena bahas politik uang mungkin tadi Pak ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, jika ada pemberian apakah bersumber secara pribadi atau pemerintah? Kalau bantuan sosial kemasyarakatan itu sumbernya kan dari pemerintah. Jadi kalau bantuan sosial kemasyarakatan itu yang dianggarkan oleh pemerintah, apalagi memang sudah dibahas kalau kita di tingkat pusat itu antara pemerintah dengan DPR atau misalnya antara bupati dengan DPRD, itu kan memang bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, peruntukannya kepada masyarakat dan penerimanya itu sudah ditentukan. Sebenarnya seperti itu Pak ya. Iya, bantuan sosial kalau yang dimaksud. Tetapi kadang-kadang ada juga yang memahami bantuan sosial itu diberikan dengan harapan dia memilih seseorang atau calon gitu. Nah, inilah kemudian kita harus betul-betul secara rasional memaknai bantuan sosial ini, karena bansos itu kan diberikan kepada masyarakat yang memang tepat sasaran. Nah, jika kemudian pemberiannya itu kepada orang yang tidak tepat sasaran, ini barangkali patut dicurigai bahwa mereka memiliki satu kepentingan, apalagi misalnya mereka mengajak untuk memilih sesuatu.
Kalau itu termasuk politik uang atau bisa dilaporkan atau ada kecurigaan-curigaan seperti itu tidak, Pak? Kalau politik uang itu pengertian politik ketuan itu kan memberikan atau menjanjikan, memberikan berupa uang atau barang yang memiliki nilai ekonomi dengan maksud atau agar untuk memilih dirinya sendiri, itu kategorinya politik uang. Kalau misalnya bansos pemerintah kan jelas kalian desa adat atau kalian radio itu ada tanda tangannya. Itu kalau memang dibanai bansos yang memang diperuntukkan kepada masyarakat. Gitu. Baik. Kemudian tadi juga ini adakah apel siaga Pak Dudi nanti? Iya. Jadi untuk persiapan pilkada ini kita juga akan mengundang pihak-pihak terkait ya, dari partai politik, kemudian pemerintah daerah dan aparat keamanan TNI Polri dalam upayanya memberikan sosialisasi tahapan lah kepada pihak-pihak tersebut. Kemungkinan kan kita lakukan rapat untuk persiapan pelaksanaan pilkada di 2024 ini. Jadi nanti kita akan bahas semua, kita akan laksanakan rapat persiapan untuk pilkada ini. Seperti itu, Mbak. Kemudian untuk pilkada tahun ini terima kasih sudah aman. Selesai pemilu tidak ada lagi yang kumpul ngerumpi yang meresahkan katanya. Itu mungkin salah satunya, Pak ya, untuk menjaga tetap kondusif ya. Kalau zaman dulu mungkin masih ngerumpi setelah nyoblos itu masih lah kumpul-kumpul begitu. Jadi kemarin kami juga sudah koordinasi dengan Bapak Kapolres ya tentang terkait Kamtibmas. Jadi Bapak Kapolres juga menyampaikan bahwa untuk pengamanan dan keamanan mungkin dari TNI Polri sudah memiliki prosedur tertentu dalam hal mengantisipasi terhadap kondisi masyarakat. Jadi mungkin itu ranahnya di kepolisian, Mbak. Jadi kalau kami ya apa yang sudah kami selenggarakan mungkin sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah tertib dah untuk melaksanakan pemilihan itu. Baik. Ada juga selamat pagi Bapak narasumber KPU, mungkin bisa disosialisasikan bagaimana cara memilih di tempat bukan tempat KTP gitu katanya. Karena kalau pilkada nanti pasti tidak ada libur seperti pemilu kemarin. Untuk pilkada nanti juga sudah di hari yang diliburkan, Mbak. Jadi sama. Kalau pemilu dan pilkada itu dilaksanakan pada saat hari yang diliburkan oleh pemerintah. Karena kalau kemarin kan yang rame itu malah Denpasar, itu yang rame masalah nyoblos yang bukan KTP. Di tempat KTP lah ibaratnya begitu Pak Dudi ya. Yang namanya pemilih tambahan DPTB itu adalah pemilih yang melakukan pindah memilih ke tempat mereka berdomisili, Mbak ya. Jadi KTP-nya misalnya wilayah luar Bali, kemudian dia melakukan pindah memilih ke wilayah di mana dia mungkin melaksanakan, mungkin bekerja, mungkin sekolah. Nah, itu yang namanya pemilih pindahan. Nah, untuk pilkada ini tentunya kita terbatas, Mbak. Hanya KTP Bali dan Buleleng yang bisa melakukan pemilihan di sini. Kalau kemarin di pemilu itu kan boleh dari KTP wilayah seluruh Indonesia ya, Mbak ya, boleh melakukan pindah memilih karena pada saat pemilu itu kan istilahnya cakupannya adalah nasional, seperti itu, Mbak. Baik, tapi kalau Buleleng kemarin aman kan ya Pak Dudi ya? Astungkara aman, Mbak. Ya, jadi seluruh pemilih yang melakukan pindah memilih sudah kami layani dengan baik. Di setiap wilayah di Kecamatan Buleleng, seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng sudah kami layani untuk pemilih yang melakukan pindah memilih. Padahal sebenarnya KPU sudah mensosialisasikan kalau ingin pindah memilih itu harus mendaftarkan lagi begitu ya Pak Dudi ya. Harus diurus dulu dan di mana daerah asalnya dilaporkan di sana dulu, kemudian kami akan memproses di wilayah di mana dia akan melakukan pemilihan. Karena hal itu harus biar tidak ganda nih, Mbak. Jadi misalnya dia mungkin saja dia sudah mengurus pindah memilihnya di Buleleng, kemudian dia tidak memilih di sini, kembali lagi ke wilayah asal kan bisa saja. Nah, itu harus diurus apakah memang betul-betul dia akan melakukan pemilihan di wilayah yang akan dia lakukan pindah memilih atau kembali ke wilayah asal. Nah, itu harus dipastikan. Jadi masyarakat nggak boleh pelin-pelan nih, Mbak, dalam pengurusan itu seperti itu. Karena terkait
hal itu terkait dengan logistik pemilu, surat suara dan sebagainya itu. Kalau logistik pemilu kemarin setelah atau pasca pemilu kemana larinya nih Pak? Masih kami simpan Mbak di gudang logistik, masih kami simpan. Selanjutnya nanti? Ya karena itu terkait tentang nanti pembuktian apabila ada sengketa seperti yang hari ini kita siapkan seperti itu Mbak. Semua harus disiapkan terkait dengan nanti pembuktiannya. Oke, ada sengketa pemilu. Ya, kalau misalnya ada. Kalau Bu Leleng tidak ada ya Pak ya? Astungkar Mbak. Bawaslu ada Pak sengketa pemilu kalau Bu Leleng? Kemarin kalau kita bicara soal pemilu itu ada sengketa yang kami selesaikan secara cepat, terutama peserta pemilu. Misalnya pemasangan balihonya. Di antara peserta itu ada semacam kepentingan yang berbeda, mungkin dia ingin lebih dilihat, tetapi menghalangi yang lain. Itu sudah kami selesaikan, namanya penyelesaian dengan sengketa cepat. Oke, ada kemarin di ada 2 saya kira. Kemudian mereka juga sama-sama legowo, masing-masing menempatkan balihonya di tempat yang sama, tetapi agak sedikit berjauhan. Gitu. Baik, kalau sudah ibaratnya calonnya mau legowo seperti itu, pendukungnya tentu akan ikut legowo juga ya sebenarnya. Nah itulah yang tadi saya katakan. Jadi bukan hanya penyelenggara saja yang memang betul-betul konsentrasi untuk menyelenggarakan, masyarakat pun juga betul-betul berpartisipasi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira kalau itu semua dilakukan, saya yakin bahwa apa yang menjadi maksud dan tujuan kita itu pasti tercapai. Baik, benar sekali. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ini perbincangan pagi hari ini. Mungkin terakhir yang ingin disampaikan agar nanti tetap kondusif juga Pak Dudi, karena ini belum pengumuman masalahnya. Masih menantikan begitu. Takutnya nanti setelah pengumuman baru masyarakat kita meledak atau seperti apa nih kiat-kiatnya yang perlu disampaikan untuk masyarakat Pak Dudi? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa mohon masyarakat Buleleng bersabar dulu untuk menantikan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih untuk DPRD Kabupaten Buleleng ya. Kami akan segera menetapkan setelah ada surat keputusan dari KPU RI. Tentunya untuk itu kita juga sudah menerima informasi bahwa tidak ada sengketa hasil untuk DPRD Kabupaten Buleleng. Nah, mari saya mengajak juga pada pihak-pihak yang mungkin ada terkait dalam hal pemilihan umum maupun pilkada nanti, kemudian kepada masyarakat juga bahwa siapapun nanti terpilih ya itu merupakan pilihan kita bersama dan tentunya harus kita terima dengan baik, dengan lancar, berikan kesempatan kepada para pemimpin yang sudah terpilih untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Seperti itu aja Mbak. Baik, dari Bawaslu mungkin Pak Putu? Saya kira pemilu ini kita jadikan proses pembelajaran ketika nanti kita akan menyelenggarakan Pilkada Buleleng. Sekarang sudah kondusif, sudah baik, dan bahkan ketika nanti di Pilkada Buleleng itu harus lebih baik. Ini kan memang citra daerah. Jadi dulu kalau Buleleng seperti apa yang saya katakan adalah panas, sekarang Buleleng itu sudah tidak seperti dulu lagi. Bahkan kondusivitasnya itu bisa terjaga. Yang penting kita sepakat bahwa pemilu dan pilkada menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, bukan hanya penyelenggara pemilu saja, bukan pengawas pemilu saja, tapi masyarakat semua berarti begitu ya. Apalagi di HUT Kota Singaraja sekarang ini masyarakat kita sudah tambah cerdas, di usianya ke 420 ya Kota Singaraja saat ini. Dan tentunya dengan semangat gotong royong kita dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang diidamkan oleh setiap warga negara. Jadi mendengar, mari bersama-sama jaga persatuan dan kesatuan, karena dalam kebersamaan kita kuat pastinya ya. Terima kasih banyak untuk Ketua KPU Buleleng yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Komando Dio Diana, dan juga anggota Bawaslu Buleleng Bapak Putu Sugi Ardana. Terima kasih banyak. Kondusivitas pasca pemilu 2024 ini tetap terjaga, tetap kondusif, dan itu harapan masyarakat semuanya tetap aman, bisa bekerja dengan nyaman pastinya. Masyarakat kemana-mana juga merasa aman gitu. Kalau dulu mungkin merasa aduh setelah pemilu deg-degan nih kemana-mana, takut. Kalau sekarang malah jalan-jalan bisa begitu Pak ya. Tetap aman dan lancar. Terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1, juga terima kasih untuk atensinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang kami hadirkan untuk Anda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.